Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tadi adalah salah satu cuplikan dari salah satu film paling kontroversial di Indonesia di era Orde Baru. Ya, sepanjang era Orde Baru, G30 SPKI diperingati setiap tahunnya mengenang kematian 6 orang jenderal dan 1 perwira muda dari Angkatan Darat di tangan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka disiksa, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke dalam sumur tua yang ada di Lubang Buaya, Jakarta. Semua kejadian ini dirangkum dalam sebuah film yang cukup panjang dan berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Nah, film ini adalah film dokudrama propaganda Indonesia pada tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur. Keseluruhan cerita dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu yang ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Nugroho Noto Susanto dan juga Ismail Saleh yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, ketika memasuki era reformasi, film ini kemudian dihentikan pemutaran setiap tahunnya dan barulah kemudian memasuki era Presiden Jokowi, film ini akhirnya diperbolehkan kembali untuk ditayangkan. Nah, beberapa waktu lalu saya mendengar berita mengenai beberapa orang yang membentangkan spanduk yang mana isinya adalah menolak untuk menonton film ini. Seperti yang kita ketahui, spanduk ini kemudian diturunkan dan beberapa orang langsung menjustifikasi bahwa penolak film tersebut adalah orang-orang yang mendukung komunis. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dan melihat beberapa ketidaksesuaian sejarah antara film dan juga fakta yang sebenarnya. Oke, yang pertama, ketidaksesuaian yang pertama di film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI, banyak sekali adegan-adegan yang memperlihatkan pimpinan PKI saat itu yang juga cukup terkenal, yang bernama Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, yang seorang perokok, ya, atau merokok. Pada kenyataannya, ternyata Aidit sendiri bukanlah seorang perokok. Ya, hal ini berdasarkan pada pengakuan dari Murad Aidit, adik dari DN Aidit, yang mana mengatakan bahwa di dalam keluarganya tidak ada yang merokok. Ya, bahkan ayah dari DN Aidit sendiri bukanlah seorang perokok. Sehingga menurut Murad Aidit di film ini terlalu menggambarkan bahwa Aidit ini adalah orang yang sangat kecanduan rokok atau perokok berat lah istilahnya. Nah, selain pengakuan dari Murad Aidit tadi, adik dari DN Aidit, di dalam dokumen PKI juga Aidit justru menganjurkan kepada rekan-rekannya sesama anggota PKI yang ada di pimpinan pusat PKI untuk meminimalisir rokok, ya, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan finansial yang ada di Partai Komunis. Ya, Aidit berpendapat bahwa lebih baik uang rokok tersebut digunakan untuk mendanai Kongres ke-6 Partai Komunis Indonesia. Nah, kenapa hal ini bisa berbeda antara aslinya dan juga di filmnya? Ya, bisa saja ini untuk menambahkan kesan propaganda bahwa Aidit adalah orang yang jahat. Atau bisa jadi juga ini untuk semakin menurunkan citra DN Aidit di mata masyarakat saat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI, sering sekali digambarkan adegan Presiden Soekarno sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ya, beberapa kali ada adegan Presiden Soekarno sedang berjalan bolak-balik, ya, seperti orang yang sedang linglung atau kebingungan. Nah, fakta sejarah yang sebenarnya menunjukkan bahwa Bung Karno itu saat itu sedang sehat-sehat saja. Ya, memang sempat ada isu yang mengatakan bahwa Bung Karno sedang sakit keras. Ya, namun Bung Karno sendiri menjawabnya dengan hadir dalam beberapa kegiatan seremonial. Salah satunya adalah pembukaan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta. Dan di acara tersebut sendiri Presiden terlihat sehat walafiat. Nah, Presiden Soekarno sendiri barulah sakit keras ketika beliau menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, yang mana nantinya sakit beliau ini menghantarkannya hingga akhir hayatnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Presiden sedang baik-baik saja saat itu. Berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan di film, di mana Bung Karno sedang sakit keras. Nah, hal ini bisa saja menjadi salah satu propaganda Orde Baru bahwa memang Presiden Soekarno saat itu kondisinya memang tidak memungkinkan.
ya untuk memimpin, sehingga dibutuhkan Soeharto untuk mengambil alih tugas tersebut. Ya, ini hanya analisa saya. Ganjar-ganjar nong kedoan batik kelele. Ketidaksesuaian yang ketiga, ya, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia di dalam film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ditunjukkan bahwa Gerwani ini melakukan tarian-tarian yang bisa kita katakan cukup erotis ketika adegan para pahlawan revolusi kita dibawa ke daerah Lubang Buaya untuk disiksa dan dibunuh dan kemudian dibuang ke sumur tua yang ada di Lubang Buaya. Namun pada kenyataannya, salah seorang tokoh Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia yang bernama Saskia, dalam buku yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, mengatakan bahwa Gerwani sendiri, walaupun sangat dekat dengan PKI, tidak terlibat langsung dalam tragedi tersebut. Ya, selain kesaksian tersebut juga ada kesaksian dari Sersan Mayor Bungkus, ya, salah satu ex-resimen Cakrabirawa, ya, yang melakukan penculikan dan juga pembunuhan terhadap pahlawan revolusi. Dalam buku yang berjudul Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa, mengatakan bahwa tidak ada tari-tarian ataupun pesta selama berada di Lubang Buaya, ya, sehingga apa yang ditampilkan di film itu berbeda sekali dengan apa yang ada di kenyataannya. Nah, propaganda ini berasal dari media-media cetak yang diterbitkan oleh militer, yaitu ada Koran Berita Yuda dan juga Harian Angkatan Bersenjata. Ya, hal ini dilakukan bisa saja untuk semakin mendiskreditkan PKI dalam tragedi tersebut, bahwa PKI mengadakan pesta yang sangat biadab di tengah-tengah penyiksaan tersebut. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Yang paling kita ingat dari film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI adalah penyiksaan yang sangat biadab terhadap para jenderal dan juga perwira pahlawan revolusi. Ada yang disilet, dibakar rokok, pemotongan alat kelamin, disiksa dengan sangat kejam lah pada intinya. Namun pada kenyataannya hal ini sebenarnya tidaklah terjadi, ya, tidak ada penyiksaan. Dalam laporan visum et repertum yang didapatkan oleh sejarawan Ben Anderson yang diungkapkan dalam sebuah jurnal di tahun 1987, disebutkan bahwa keadaan jenazah hanya dipenuhi luka tembak. Tidak ada penyiletan, tidak ada pemotongan alat kelamin, dan sebagainya. Nah, ketidaksesuaian fakta sejarah ini bisa saja terinspirasi dari berita yang sekali lagi dimuat oleh koran militer, yaitu Berita Yuda, ya, yang mengatakan bahwa jenderal yang diculik tersebut dicungkil matanya dan alat kelamin mereka dipotong oleh aktivis Gerwani yang merupakan bagian dari PKI. Nah, ketidaksesuaian ini juga dikonfirmasi lagi oleh para dokter yang melakukan visum terhadap jenazah para jenderal. Ya, ada dokter Lim Jo Tai yang mengatakan bahwa tidak ada bekas penyiksaan seperti penyiletan, pemotongan kelamin ataupun pencongkelan mata. Semua organ tubuh para perwira tinggi Angkatan Darat itu utuh, ya, tidak ada kekurangan sama sekali. Film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI adalah film yang sebenarnya bagus sekali dalam hal mengingatkan kita pada pemberontakan ataupun gerakan G30S di tahun 1965. Namun, di satu sisi kita juga harus menyadari bahwa ada beberapa adegan dalam film tersebut yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Saya masih ingat ketika saya KKN di Desa Kaligondang, salah satu desa di Purworejo, ketika saya mengadakan program nonton bareng, ya, G30 SPKI, penduduk desa menyambut dengan antusias dan bahkan masih membicarakan film tersebut beberapa hari setelahnya. Saya sebagai orang sejarah, tahu jika banyak adegan yang tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Apakah saya menolak penayangannya? Tentu saja tidak. Ya. Tujuan utamanya adalah mengingatkan kembali bahwa pernah ada sejarah kelam yang bernama G30 SPKI. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dan sekaligus mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ideologi kita tetap Pancasila, ya, bukan komunis ataupun ideologi lainnya. Di satu sisi juga kita melihat jangan menjadikan orang-orang yang menolak menonton film ini langsung dicap sebagai pendukung komunis. Ya, tidak, ya. Bisa saja mereka adalah orang-orang kritis. Ya, sebaiknya kita juga memiliki pemikiran kritis, ya, yaitu menolak penyesatan sejarah. Dan alangkah lebih baiknya memang jika film ini dibuat kembali dengan semangat pelurusan sejarah tanpa melupakan tujuan utamanya.
Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.